Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencatatan perkawinan. Nah, pencatatan perkawinan itu merupakan satu hal yang penting, perlu, harus dilakukan. Ya. Dalam bahasa lain atau yang lebih tegas mungkin kita bisa menyebut dengan wajib dilakukan, gitu ya. Kenapa demikian? Yang pertama, memang kita ketahuilah, kita sadari bahwasanya konteks kehidupan kita saat ini berbeda jauh dengan konteks kehidupan pada masa lalu. Di mana misalnya dulu hal-hal yang sifatnya tertulis belum terlalu ditekankan, ya. Dan istilahnya kalau seandainya seorang mau keluar negeri atau keluar negaranya pada saat itu juga tidak harus punya paspor dan macam-macam, misalnya salah satu contoh. Namun saat ini sudah berbeda. Saat ini kita kalau mau keluar negeri, bahkan ke negara-negara tetangga yang dekat, ya, itu juga harus menggunakan paspor gitu kan, ya, agar masuk ke negara tetangga itu atau ke negara-negara lain itu ya masuknya secara resmi, ya, bukan yang tidak resmi tapi secara resmi. Artinya kalau seandainya tidak pakai paspor itu merupakan pelanggaran gitu ya, pelanggaran, dan itu melanggar hukum. Nah, sehingga berubahnya ketentuan konteks hukum yang berlaku, ya, tuntutan yang berlaku pada masa dahulu dengan masa kini, nah, tentu juga membawa dampak pada perubahan hukum yang harus dikondisikan ataupun disesuaikan. Maka para ulama menyampaikan kaidah fikih dengan ragam redaksi ya terkait hal ini. Di antaranya adalah misalnya dengan redaksi taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Nah, perubahan hukum itu dapat terjadi karena berubahnya zaman atau berubahnya masa dan juga berbedanya tempat gitu ya, atau tempat yang berbeda. Nah, kemudian dalam redaksi lain juga disebutkan dengan istilah la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman misalnya gitu. Nah, tidak dipungkiri ya, adanya perubahan hukum itu karena ya perubahan waktu, perubahan masa. Ya, jadi ini adalah satu hal yang ya niscaya mungkin terjadi dalam masalah-masalah fikih atau dalam masalah ijtihadi. Nah, dengan demikian karena konteks saat ini menuntut, tuntutan kita saat ini bahwa harus ada bukti-bukti yang tertulis dalam hal-hal yang sifatnya penting gitu ya. Misalnya adalah dituntut misalnya punya ya surat keterangan apapun akta tanah gitu ya, kepemilikan terhadap tanah gitu, sepeda motor, mobil dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dengan demikian juga nikah, karena nikah juga merupakan satu hal yang penting, yang sakral, maka hendaknya harus mestinya wajib untuk dilakukan pencatatan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu cara untuk mengiklankan atau mengumumkan perkawinan itu adalah dengan cara mencatatkan perkawinan itu. Nah, sehingga nanti kan terhindar dari yang namanya mungkin fitnah ya. Kemudian dari ya mungkin pandangan negatif atau upaya negatif dari yang lain. Karena ada loh bukti tercatat tertulis yang resmi bahwasanya si A dan si B adalah merupakan pasangan suami istri misalnya begitu. Nah, sehingga Nabi kan berpesan a'linun nikah, iklankanlah, umumkanlah pernikahan itu. Nah, salah satu cara mengumumkan pernikahan saat ini selain memang adanya pesta, nah, tetapi selain itu juga ada dengan mencatatkan perkawinan. Karena nanti aktivitas mungkin suami istri nanti kan keluar juga, mungkin bisa jadi mau jalan-jalan kemana, jalan ke sini situ dan lain sebagainya, sehingga dengan membawa atau dengan adanya bukti bahwasanya mereka adalah pasangan suami istri yang tertulis ini ya buktinya, maka itu mereka terhindar dari yang namanya fitnah ataupun pandangan negatif. Yang ketiga, bahwasanya tujuan dari syariat ya maqasidus syariat itu adalah jalbul masalih wa darul mafasid. Menarik, mengambil ya, maslahat ya, kebaikan, dan menolak yang namanya mafsadat ataupun keburukan. Nah, mencatatkan perkawinan merupakan bagian dari jalbul masalih dan darul mafasid itu. Bagian dari upaya untuk mendapatkan atau mendatangkan kemaslahatan. Nanti baik kemaslahatan, kebaikan bagi individu yang menikah, ataukah nantinya bagi keluarga, anaknya gitu ya, nanti efek ke belakangnya anak. Nah, itu juga nanti dalam lingkup yang lebih besar adalah
bagi masyarakat luas. Nah, yang keempat, bahwasanya menikah ya, atau akad nikah, ikatan nikah itu merupakan ikatan yang suci, ikatan yang agung, ikatan yang kokoh. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mitsaqon walizo. Wa akhadna minkum mitsaqon walizo. Nah, kata mitsaqon walizo, janji yang berat, janji yang besar, janji yang agung, janji yang kokoh atau janji yang suci gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran kata mitsaqon walizo digunakan hanya pada 3 tempat atau 3 ayat. Berkaitan dengan janji yang Allah ambil dengan para nabi, Allah gunakan kata mitsaqon walizo. Janji yang Allah ambil dengan Bani Israel, kata mitsaqon walizo. Dan kemudian berkaitan dengan akad nikah atau ikatan nikah gitu ya. Akad nikah. Nah, sehingga kata mitsaqon walizo ini berkaitan dengan akad nikah itu ya levelnya itu setara dengan janji ya, kalau mungkin kita kaitkan dengan ini, setara lah kira-kira dengan janji yang Allah ambil dengan para nabi. Tentu ini bukan hal yang main-main. Ini bukan hal yang kemudian seenaknya untuk dipermainkan masalah nikah ini atau akad nikah ini atau ikatan nikah ini. Nah, sehingga dengan demikian sucinya ya, akad nikah itu, sakralnya hubungan pernikahan itu, maka kenapa misalnya mungkin ada pertanyaan begini, kenapa enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan? Justru orang akan bangga karena ini merupakan satu hal yang sakral suci, momen yang spesial, maka dengan bangganya mereka akan mencatatkan pernikahan itu ya, dan dengan bangganya mereka misal ya menyebut, wah ini loh bukti bahwasanya aku menikah, ada buku nikahnya, akta nikahnya. Tentu akan bangga, bukan justru menolak yang namanya pencatatan perkawinan. Maka dari itu, dengan paling tidak 4 argumentasi ini, 4 alasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya pencatatan perkawinan merupakan satu hal yang penting, perlu, harus, atau dalam bahasa yang lebih tegas, sekali lagi kami sampaikan, wajib dilakukan oleh pasangan yang menikah. Maka kawan-kawan ya, yang menikah, hati akan menikah itu, maka mesti ya harus mencatatkan perkawinannya itu, dan mestinya bangga menunjukkan bahwasanya wah ini tanda aku sudah menikah, resmi menikah dan tercatatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.